Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ya pada siang hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini ya Bapak akan membahas ya bab selanjutnya, yaitu bab ketiga ya. Bab ketiga mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan di bab 3 ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai. Di antaranya yang pertama adalah menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Yang berikutnya, mendeskripsikan pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi, dan menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, yaitu melalui circular flow diagram ya, atau diagram circular flow ya. Nah, ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya pada pembelajaran siang hari ini ya. Nah, untuk itu ya mungkin Bapak akan lanjut saja ya ke materi-materi pembahasannya ya. Nah, yang pertama di sini adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi tidak hanya terbatas ya pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan juga termasuk kegiatan produksi. Jadi di sini ya kegiatan produksi ya itu tidak selamanya ya dilaksanakan di sebuah pabrik. Mindset kita ya selama ini mendefinisikan produksi itu adalah kegiatan ya yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Ternyata produksi ya itu bukan hanya kegiatan yang hanya dilakukan di sebuah pabrik saja. Namun kegiatan memecah batu kali ya menjadi pecahan kecil ya sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan juga termasuk kegiatan produksi. Jadi artinya kegiatan produksi ya itu bukan hanya sekedar membuat ya atau menciptakan produk, barang atau jasa, tetapi kegiatan ya menambah nilai guna suatu barang ya itu juga sama bisa dikatakan ya sebagai kegiatan produksi. Sebagai contoh itu di sini ya, kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan ya. Nah, di sini kan batu ya yang tadinya dalam ukuran yang besar ya itu manfaatnya masih kecil ya, tapi ketika batu itu dipecahkan ya menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil ya, maka batu ini ya bisa lebih bermanfaat ya, nilai gunanya bisa bertambah ya atau lebih tinggi. Nah, maka kegiatan untuk memecah batu ya yang tadinya dalam ukuran besar menjadi ukuran yang kecil ya, nah itu pun sama ya, termasuk ke dalam kegiatan produksi. Oke, nah ini produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Kalau dibuat ya sebuah diagram ya, maka diagramnya seperti ini. Ini kegiatan produksi. Nah, produksi itu ya bisa digolongkan menjadi dua. Ada produksi berupa barang, ada juga produksi yang berupa jasa. Mungkin kalian sudah tahu ya perbedaannya. Kalau produksi barang ya itu artinya yang diproduksi ya itu adalah memiliki wujud ya. Berwujud ya bisa dilihat ya dan juga bisa disentuh ya. Nah, sedangkan kalau produksi jasa ya yang dihasilkan ya itu berupa jasa ya. Yang mana jasa itu kan tidak memiliki wujud ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh ya, tapi tetap ya bisa dirasakan ya.
Nah, di sini kegiatan produksi yaitu meliputi dua kegiatan ya. Yang pertama kegiatan produksi barang, yang kedua adalah kegiatan produksi jasa. Nah, produksi sebagai kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan produksi ya secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia ya untuk mencapai kemakmuran. Nah, ini adalah tujuan kegiatan produksi ya dalam kegiatan ekonomi. Jadi pada dasarnya ya orang-orang membuat suatu barang ya atau menambah nilai guna suatu barang ya dalam kegiatan ekonomi ya itu pada dasarnya tujuannya adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan manusia ya dan untuk mencapai kemakmuran. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor produksi ya. Ada faktor produksi alam, yang mana faktor produksi ini ya itu adalah faktor produksi yang langsung diambil dari alam. Ya, contohnya adalah seperti bahan baku ya. Contohnya adalah seperti batu ya, biji besi, nikel ya, dan kemudian emas ya, tembaga dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis seperti ini ya disebut sebagai faktor produksi alam, yang mana faktor produksi tersebut ya itu bisa diambil langsung ya dari alam. Nah, yang kedua ada lagi faktor produksi tenaga kerja. Nah, untuk faktor produksi tenaga kerja ya itu adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini itu dibagi-bagi lagi ya menjadi beberapa macam. Ada tenaga kerja terdidik ya, ada tenaga kerja terlatih, ada juga tenaga kerja tidak terdidik, ada juga tenaga kerja tidak terlatih. Kalau tenaga kerja terdidik ya itu adalah tenaga kerja ya yang melalui proses pendidikan ya. Misalkan melalui program S1 ya, S2. Contohnya adalah seorang guru ya, seorang pengacara ya, seorang dokter ya, itu termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik ya. Nah, yang kedua ada lagi tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja ya yang tidak melalui proses pendidikan ya, tetapi melalui proses pelatihan ya. Contohnya adalah seorang supir ya, seorang supir dia bisa menyetir mobil yaitu tidak melalui proses pendidikan ya, atau melalui proses kursus-kursus ya, atau pelatihan-pelatihan. Atau contoh yang lainnya adalah seorang tukang jahit juga sama ya, itu dia bisa menjahit bukan dari proses pendidikan ya, tetapi melalui proses pelatihan ya, melalui kursus-kursus ya pada bidang menjahit gitu ya. Nah, yang ketiga ada lagi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Nah, tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih itu adalah tenaga kerja yang mana tenaga kerja ini memang tidak melalui proses pendidikan ya, dan juga tidak juga melalui proses pelatihan ya atau kursus-kursus tertentu ya. Jadi tenaga kerja ini ya bisa dilakukan ya oleh siapa saja ya, tanpa melalui proses pendidikan ataupun tanpa melalui proses pelatihan ya, atau kursus-kursus. Contohnya adalah tukang kuli panggul ya. Nah, itu adalah contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Untuk menjadi seorang kuli panggul ya itu tidak perlu adanya proses pendidikan ya, dan juga tidak perlu ya adanya pelatihan ya, kursus-kursus tertentu. Nah, yang berikutnya ada lagi faktor produksi modal ya. Nah, faktor produksi modal ini adalah faktor produksi berupa modal. Nah, untuk modal ini sendiri ya itu bisa dikategorikan menjadi dua. Ada berupa modal berupa uang ya, ada juga modal berupa barang ya, atau bisa juga ada berupa modal jangka pendek ya, ada juga modal jangka panjang gitu ya.
Nah, yang berikutnya adalah faktor produksi keahlian ya. Nah, ini juga sama. Ini termasuk faktor produksi ya berupa keahlian ya. Itu adalah contohnya adalah kemampuan berwirausaha ya atau entrepreneur ya. Jadi di sini faktor produksi itu ada 4. Ada faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, ada lagi faktor produksi keahlian. Produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini dalam teori perilaku produsen ya, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut ya, namun juga proses lain yang harus dijalani ya agar tujuan dari perusahaan tercapai. Ya, jadi di sini intinya dalam teori perilaku produsen ya, ternyata pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut ya, tapi juga proses lain ya yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan itu tercapai. Nah, ini adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Proses produksi akan banyak sekali komponen biaya ya yang diperhitungkan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan produksi ya pasti itu akan menemui ya berbagai macam biaya-biaya yang harus diperhitungkan ya. Nah, di sini ya untuk mempermudah ya pengukuran biaya yang beragam tersebut, kita dapat mengelompokkan biaya tersebut menjadi ada biaya tetap ya, ada biaya variabel, ada biaya total. Apa itu biaya tetap ya? Biaya tetap adalah biaya ya yang tidak dipengaruhi ya walaupun jumlah produksinya itu banyak ataupun sedikit ya, biaya ini tetap ya tidak berubah. Contohnya adalah untuk biaya tetap ini adalah biaya sewa bangunan. Ya, jadi produksi itu mau banyak ya mau sedikit ya, maka sewa bangunan itu tidak akan berubah ya, pasti sama ya, atau besarnya itu pasti tetap ya. Nah, maka untuk sewa bangunan ya itu disebut sebagai biaya tetap. Atau yang kedua ya, contoh dari biaya tetap ya itu adalah biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan juga sama. Produksi ya mau meningkat ya mau berkurang ya pasti gaji karyawan itu akan tetap ya tidak mengalami perubahan ya. Nah, maka untuk biaya-biaya seperti ini ya itu disebut sebagai biaya tetap. Ya, biaya yang tidak terpengaruh ya oleh besar dan kecilnya ya volume produksi. Nah, kalau biaya variabel yaitu kebalikannya. Biaya variabel yaitu adalah biaya ya yang sangat terpengaruh ya oleh besar dan kecilnya volume produksi. Ya, contohnya adalah biaya bahan baku. Ya, jadi ketika volume produksi itu ditingkatkan, pasti biaya bahan baku pun akan turut meningkat. Nah, ketika produksi itu diturunkan ya, maka pasti biaya bahan baku pun itu akan berkurang ya mengikuti dengan berkurangnya ya volume produksi ya. Nah, maka untuk biaya bahan baku ya itu disebut ya sebagai biaya variabel ya, yang mana biaya ini ya itu akan berpengaruh ya terhadap dipengaruhi ya oleh yang namanya volume produksi ya. Jadi produksi itu ketika meningkat maka biaya ini pun akan meningkat pula. Ya, nah ketika produksi itu menurun, maka biaya ini pun ya itu akan menurun pula ya. Nah, yang berikutnya adalah biaya total. Apa itu biaya total? Ya, jadi biaya total itu adalah hasil jumlah ya dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya tetap ditambah biaya variabel ya itu namanya adalah biaya total ya. Maka kalau dituliskan dalam sebuah rumus, maka seperti ini rumusnya, TC. Ya, TC itu adalah total cost. Artinya adalah biaya total. Jadi biaya total itu sama dengan FC, ya. FC itu adalah peak cost, ya. Peak cost itu artinya adalah biaya tetap ditambah dengan PC. PC itu artinya adalah variable cost, ya. Atau biaya variabel. Atau dengan kata lain, ya,
total cost sama dengan peak cost ditambah dengan variable cost, atau biaya total itu sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel gitu ya. Nah, untuk penjelasan ya mengenai biaya produksi ya, ini nanti Bapak akan berikan ya pada video khusus ya mengenai biaya produksi ya. Nah, sedangkan untuk video kali ini ya ini hanya khusus ya materi-materinya saja ya, dan nanti untuk yang lebih jelasnya mengenai biaya produksi ini akan Bapak berikan ya videonya tersendiri. Oke, yang berikutnya ya di sini adalah ada penerimaan ya. Secara umum penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat ya dari berbagai sumber ya. Jadi penerimaan itu adalah sejumlah uang ya yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Dan biasanya kan suatu masyarakat ya tidak hanya memiliki satu sumber saja, banyak sumber-sumbernya ya. Nah, penerimaan yang diterima ya dari berbagai sumber-sumber yang ada ya, nah itu disebut sebagai penerimaan. Nah, di sini ada jenis-jenis penerimaan ya, ada penerimaan total, ada penerimaan marginal, ada penerimaan rata-rata ya. Nah, untuk yang masalah penerimaan ini juga sama ya, nanti ini akan Bapak berikan ya video ya secara khususnya ya untuk jenis penerimaan ini. Oke, yang berikutnya adalah laba maksimum ya. Nah, di sini ada kurva ya. Jadi di sini laba maksimum yaitu terjadi pada saat MR sama dengan MC. Ya, ketika MR sama dengan MC ya, maka itu akan terjadilah ya yang namanya laba maksimum ya. Nah, maka di sini tuh. Ya, di sini kan MR ya, ini kan kurva MR ya. Ini sepanjang ini yang marginal revenue MR itu ya. Nah, ini adalah marginal cost. Nah, titik temu ya ini, nah ini adalah disebut sebagai keuntungan maksimum ya. Nah, maka kita kalau tarik garis ke sini ya, nah maka keuntungan maksimum yaitu terjadi pada saat ya jumlah barang atau Q sebesar 6 ya. Titik potong ya, sekali lagi ya, titik potong antara MR dengan MC ini menandakan bahwa MR itu ya sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Nah, maka titik potong ini yaitu disebut sebagai titik di mana terjadinya keuntungan maksimum ya. Nah, maka ini titik ini ya kalau ditarik garis ya lurus ke sini ya, nah ini adalah berada pada posisi 6. Ini artinya adalah laba maksimum terjadi pada saat jumlah barang ya sebanyak 6 gitu ya. Nah, di sini laba ya itu adalah hasil pengurangan ya TR, total revenue ya, dikurangi dengan TESI ya, atau total cost ya, atau biaya total ya. Jadi kalau mencari keuntungan ya, jadi keuntungan itu adalah tinggal mengurangkan aja total revenue ya, atau total penerimaan ya, dikurangi dengan total cost ya, atau biaya total ya. Nah, hasil pengurangannya ya itu disebut sebagai laba gitu ya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini kan kurva total cost ya, atau biaya total. Nah, ini adalah kurva dari total revenue ya, atau total penerimaan ya. Nah, ini adalah total. Nah, ini adalah MC ya, marginal cost ya. Nah, ini adalah average total cost ya, atau biaya total rata-rata gitu ya. Nah, di sini laba maksimum ya terjadi di sini ya. Laba maksimum itu terjadi di sini ya, ini maksimum ya. Oke, ini tinggal diperhatikan saja ya dengan seksama ya kurva-kurva ini ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke kegiatan ekonomi yang berikutnya ya, yaitu adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang ya, atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa ya dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Jadi intinya adalah distribusi itu adalah kegiatan ya
yang dilakukan baik oleh orang atau lembaga yang tujuannya adalah untuk menyampaikan barang. Jadi barang ya yang sudah dihasilkan yang melalui kegiatan produksi ataupun ya barang ya yang sudah dinaikkan nilai gunanya melalui kegiatan produksi ya. Nah, itu kemudian harus disampaikan ya ke tangan konsumen ya supaya bisa dinikmati oleh konsumen ataupun bisa supaya bisa ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen. Nah, proses penyalurannya ya itu disebut sebagai distribusi gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, siapakah pihak distribusi itu ya? Nah, pihak distribusi itu merupakan orang, ya bisa berupa orang, ya bisa berupa badan atau lembaga ya yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Ya, jadi distribusi itu bukan hanya satu orang aja ya, tapi di sini banyak lagi jenis-jenisnya. Ya, ada berupa orang, ya, ada berupa badan, ya, atau juga ada berupa lembaga ya dalam kegiatan distribusi, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ya faktor-faktor ya yang mempengaruhi distribusi. Faktor yang pertama adalah produk. Ya, faktor yang kedua adalah pasar. Faktor yang ketiga adalah produsen, ya, faktor yang berikutnya adalah pelantara. Gitu ya. Nah, di sini juga ada mata rantai distribusi, ya, ada mata rantai sangat panjang, ada mata rantai panjang, ada mata rantai agak pendek, ada mata rantai pendek, ada mata rantai sangat pendek, gitu ya. Oke, yang berikutnya ya masuk ke kegiatan ekonomi yang berikutnya ya, yaitu adalah kegiatan ekonomi ya konsumsi. Konsumsi itu adalah suatu kegiatan ya yang bertujuan mengurangi ya atau menghabiskan faedah suatu barang ya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi sebenarnya inti dari kegiatan konsumsi itu ada dua ya, bisa mengurangi, bisa menghabiskan. Ya, jadi bukan hanya sekedar menghabiskan saja. Ya, mengurangi ya manfaat dari suatu barang itu pun sama ya bisa juga disebut sebagai konsumsi ya. Nah, di samping memang ada juga konsumsi ya yang sekaligus habis gitu ya. Nilai guna suatu barang itu habis ya. Nah itu juga sama ya bisa disebut sebagai konsumsi. Jadi konsumsi itu ada dua ya, ada yang mengurangi nilai guna suatu barang, ada juga yang menghabiskan nilai guna suatu barang, tapi tetap ya tujuannya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ya. Nah, di sini ada ciri-ciri benda konsumsi ya. Satu, memperolehnya diperlukan pengorbanan. Ya, nah dikatakan sebagai benda konsumsi apabila kita untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan ya. Pengorbanan di sini artinya adalah biaya ya atau uang. Jadi kita kalau ingin mendapatkan benda konsumsi maka kita harus mengeluarkan biaya ya. Kita harus mengeluarkan uang. Terus yang berikutnya ditunjukkan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi dikatakan benda konsumsi ya apabila benda itu ya kita dapatkan ya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kalau tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya maka itu belum termasuk ya yang namanya benda konsumsi. Nah, ciri-ciri yang ketiga ini ada manfaat, ada nilai atau volume ya, benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Jadi ya ciri yang ketiga ini dari benda konsumsi itu terlihat dari manfaatnya, terlihat dari nilainya ya atau volume ya dari benda-benda tersebut ya, yang semakin lama kita konsumsi ya maka manfaatnya ya semakin lama itu akan habis ya, dan akan habis ya secara berangsur-angsur ya. Nah, maka kalau barang tersebut memiliki tiga ciri-ciri ini ya maka bisa disebut ya sebagai benda konsumsi gitu ya. Nah, di sini juga sama ya, konsumsi juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung ya. Jadi di sini ya satu ya intinya ya tujuan dari orang melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi ya kebutuhan hidup ya secara langsung gitu ya. Nah, di sini ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi konsumsi, ada faktor ekonomi, ada juga faktor non ekonomi. Ya. Nah,
konsumen ya pada umumnya selalu berusaha ya untuk mencapai utility ya, utility yang maksimum ya dari pemakaian suatu benda yang dikonsumsinya ya. Jadi konsumen itu biasanya ya dia selalu berusaha ya untuk mencapai kepuasan maksimum ya. Jadi utility itu kepuasan ya, kepuasan maksimum ya dari pemakaian benda ya yang dikonsumsinya. Oke, kita lanjut ya ke pelaku-pelaku ekonomi ya. Jadi pelaku-pelaku ekonomi ya ini dibedakan ya menjadi beberapa macam ya. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Yang kedua adalah perusahaan ya atau produsen. Yang ketiga adalah pemerintah. Nah, yang berikutnya adalah masyarakat luar negeri. Ya, jadi inilah adalah para pelaku ekonomi. Ya. Nah, di sini rumah tangga keluarga ya. Nah, ini adalah salah satu pelaku ekonomi ya. Rumah tangga keluarga terutama berperan sebagai konsumen ya. Di sisi lain rumah tangga keluarga juga menyediakan faktor-faktor produksi. Itu ya. Nah, yang berikutnya ada lagi rumah tangga produsen ya. Nah, ini sering disebut juga sebagai perusahaan. Merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis ya dari faktor-faktor produksi ya yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat ya. Kesatuan yuridis ya artinya memiliki ya surat-surat perizinan ya. Kesatuan ekonomis artinya adalah memiliki faktor-faktor produksi ya. Jadi dikatakan sebagai rumah tangga produsen apabila dia memiliki dua hal ini, kesatuan yuridis, kesatuan ekonomis ya dari faktor-faktor produksi yang bertujuan adalah untuk mencari laba ya. Jadi dikatakan sebagai rumah tangga produsen apabila tujuannya adalah mencari laba atau memberi pelayanan ya kepada masyarakat ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah berperan ya sebagai produsen yang menguasai ya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh ya, pemerintah menguasai tambang minyak bumi yang melalui PT Pertamina ya atau Persero ya. Nah, ini masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi ya yang diperhitungkan. Ya, contohnya adalah produk-produk buatan Cina dijual di berbagai negara ya di dunia ya. Nah, maka Cina itu termasuk masyarakat luar negeri ya dan ini pun sama ya termasuk ke dalam pelaku ekonomi ya. Nah, di sini ada perannya ya, peran pelaku ekonomi ya. Yang pertama adalah peran konsumen. Peran konsumen adalah sebagai pemakai barang dan jasa ya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua membantu ya kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang ketiga ya dapat memengaruhi kebijakan pemerintah ya dalam rangka perlindungan konsumen. Yang keempat adalah berperan ya menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Nah, ini adalah peran dari seorang konsumen. Nah, kalau peran seorang produsen adalah satu sebagai penghasil barang atau jasa ya yang diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai pihak ya yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga adalah sebagai pemakai faktor-faktor produksi ya yang dimiliki oleh konsumen ya dalam kegiatan ekonomi yang terkait. Yang keempat mempengaruhi kebijakan pemerintah ya dalam menghasilkan produksi. Yang kelima adalah mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa ya yang dibutuhkan konsumen. Yang keenam membayar harga barang, faktor-faktor produksi, dan yang ketujuh melakukan kegiatan inovasi ya pada produksi barang. Nah, sedangkan kalau peran pemerintah diantaranya satu ya membuat kebijakan ya untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Yang ketiga membeli barang dan jasa ya untuk menyelenggarakan negara. Yang keempat menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Yang kelima pengadaan infrastruktur ya untuk kelancaran kegiatan ekonomi.
Yang keenam, menyediakan barang-barang publik ya seperti taman dan jembatan penyeberangan. Yang ketujuh, kegiatan bantuan ya dan subsidi ya bagi pemerintah. Nah, yang terakhir ya ini adalah peran masyarakat luar negeri ya. Satu, tempat ekspor barang dan jasa. Memberi pinjaman ya bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. Tempat mengimpor barang dan jasa. Menampung tenaga kerja dan memberi sumbangan ya ketika terjadi bencana alam. Ya. Nah, ini ya jadi peran pelaku ekonomi ya yang berjumlah 5 tadi ya, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri ya. Nah, itu ternyata saling berkaitan ya, saling berhubungan satu sama lain. Ya, nah hubungannya ya antara pelaku ekonomi yang satu dengan pelaku ekonomi yang lain ya, itu digambarkan ya. Nah, digambarkannya adalah melalui diagram. Nah, diagram ya yang disebut sebagai diagram circular flow ya, atau circular flow diagram ya. Nah, diagram circular flow ya atau circular flow diagram ya itu ada beberapa jenis ya. Nah, yang pertama adalah model diagram sederhana atau dua sektor. Ya, nah ini terdiri dari dua pelaku ekonomi saja, rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Ya, seperti apa kaitannya? Ya, nah kaitannya adalah ya, nah ini meliputi ada dua kegiatan ya. Ada kegiatan berupa barang dan jasa, ada lagi kegiatan berupa faktor-faktor produksi ya. Jadi di sini ada dua, di sini biasanya ada pasar. Ya, ini pasar yang pertama adalah pasar barang di sini ya. Pasar barang atau pasar pasar output ya. Di sini ada pasar nih ya. Karena ini kan diagramnya kurang lengkap ya, ini sebenarnya di sini ada pasar ini ya, pasar output atau pasar barang. Ya, nah sehingga karena meliputi pasar barang ya, maka interaksi ya atau hubungan antara dua pelaku ini juga sama, itu berkaitan dengan barang dan jasa. Nah, di sini ada pasar input ya atau pasar faktor produksi ya. Nah, sehingga hubungan ya keterkaitan antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen pun sama, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor produksi ya. Nah, ini kan untuk tanda panah yang ini dari rumah tangga konsumen atau keluarga ke rumah tangga produsen itu adalah untuk pembayaran ya, pembayaran barang dan jasa. Nah, sedangkan ya dari rumah tangga produsen ke rumah tangga keluarga ini adalah barang dan jasa. Ya, nah sedangkan dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen itu adalah menyediakan sumber daya. Ya, sumber daya tenaga kerja ya itu adalah asalnya dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Ya. Nah, sedangkan dari rumah tangga produsen ya ke rumah tangga keluarga ya itu adalah hubungannya pembayaran ya atas sumber daya yang diberikan ya ke rumah tangga produsen tadi gitu ya. Nah, ini tolong ya anak-anak ini diperhatikan dengan seksama ya diagram ini ya. Diagram circular flow ini ya. Nah, ini ada lagi ya model 3 sektor ya, artinya 3 sektor ini ya pelakunya ada 3. Ada rumah tangga keluarga, ada pemerintah, ada juga rumah tangga produsen ya. Nah, ini pun sama ya, dia melewati dua pasar, ada pasar input ya atau pasar barang ya, dan juga ada pasar ini pasar output ya atau pasar barang. Sedangkan kalau yang ini adalah pasar input ya atau pasar faktor produksi ya. Nah, sehingga kaitannya pun sama ya, ini meliputi barang, ini meliputi faktor-faktor produksi ya. Nah, kalau yang ini kan tadi sudah dijelaskan ya, antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen, ini tadi ya sudah dijelaskan ya dalam diagram 2 sektor ya. Nah, sedangkan yang belum dijelaskan adalah ini ya, hubungan pemerintah dengan rumah tangga keluarga, hubungan pemerintah dengan rumah tangga produsen ya. Nah, di sini hubungan dari rumah tangga keluarga ke pemerintah adalah dalam hal pembayaran pajak ya. Jadi rumah tangga keluarga itu membayar pajak kepada pemerintah.
Nah, kemudian dari pemerintah ke rumah tangga keluarga itu adalah memberikan fasilitas, gitu ya. Nah, rumah tangga keluarga ke pemerintah juga sama menyediakan sumber daya. Nah, sedangkan dari pemerintah ke rumah tangga keluarga itu adalah pembayarannya, ya, akan sumber daya yang diberikan. Nah, ini pun sama, ya hampir sama dengan rumah tangga produsen. Ke pemerintah dia membayar pajak, sedangkan pemerintah ke rumah tangga produsen itu adalah memberikan fasilitas. Ya, rumah tangga produsen ke pemerintah itu memberikan barang dan jasa, sedangkan dari pemerintah ke rumah tangga produsen itu adalah pembayarannya. Ya, pembayaran barang dan jasa yang diberikan ya oleh rumah tangga produsen, gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah model 4 sektor ya. Nah, 4 sektor berarti ada tambahan satu lagi ya, pelaku ekonominya, yaitu adalah masyarakat luar negeri. Ya, selain rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga produsen ya. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan ya dalam diagram 3 sektor ya yang untuk yang ini. Nah, sedangkan ini Bapak menjelaskan ya untuk masyarakat luar negeri saja, gitu ya. Nah, seperti apa hubungannya ini? Hubungannya ya, kalau dari rumah tangga produsen ke masyarakat luar negeri ini adalah kegiatan ekspor impor ya, kegiatan ekspor dan impor ya, atau ekspor neto. Dan sedangkan kalau yang dari masyarakat luar negeri ke rumah tangga produsen ini adalah pembayaran ekspor neto, gitu ya. Oke, selesai ya untuk materi hari ini ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya silakan ditanyakan ya. eh, Jangan sungkan-sungkan ya, jangan ragu-ragu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis saja ya di komentar GCR-nya, gitu ya. Dan jangan lupa pula ya, karena video ini diupload ke YouTube ya, kalian like ya and subscribe ya. Mungkin itu saja ya untuk materi pada kesempatan kali ini ya, dan nanti ada lagi video berikutnya ya, video tambahan dari materi bab ketiga ini ya, yaitu adalah berkenaan dengan biaya produksi ya, dan juga biaya apa namanya, dan juga unsur-unsur yang berkaitan dengan penerimaan ya. Untuk kesempatan kali ini ya Bapak cukupkan ya sampai di sini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.